Nikolai Bukharin dikenal sebagai teoretikus penting di tubuh Partai Bolshevik. Ia merupakan teman sekaligus seteru Lenin dalam banyak hal dan juga gagasan. Jabatan-jabatan penting juga pernah ia emban, tapi sayangnya karir sang anak emas partai ini berakhir dengan tragis. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak terus. Nikolai Ivanovich Bukharin lahir pada tahun 1888 di kota Moskow. Sejak usia muda, Bukharin memang sudah tertarik pada ide-ide Marxisme dan bergabung ke Partai Bolshevik pada tahun 1912. Karena aktivitas revolusionernya, ia sempat dipenjara dan selalu dikejar-kejar oleh polisi rahasia Kekaisaran Rusia, yaitu Okhrana. Karena itulah Bukharin sering berpindah-pindah tempat. Tercatat ia pernah bermukim di Stockholm, Copenhagen, London, Wina, hingga pada tahun 1916 ia pergi ke New York dan bertemu Leon Trotsky dan Alexandra Kollontai di sana. Selama masa pengasingannya tersebut, sosok berotak encer ini sering beradu pendapat dengan dua tokoh komunisme terkemuka saat itu, yaitu Lenin dan Trotsky. Dan di masa-masa itu juga, ia produktif menulis sejumlah buku, di antaranya Political Economy of the Leisure Class, serta Imperialism and World Economy. Buku yang terakhir tadi sedikit banyak menginspirasi Lenin dalam menulis karya Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. Banyak yang mengakui bahwa Bukharin tak kalah dengan Lenin ataupun Trotsky secara intelektualitas dan pemahaman mengenai ekonomi dan juga Marxisme. Menjelang Revolusi Oktober, Bukharin memutuskan untuk pulang ke Rusia dan meninggalkan New York. Setelah berhasil merebut kekuasaan, ia menjadi figur yang menonjol di tubuh Partai Bolshevik. Ia bersama Trotsky dan juga Felix Dzerzhinsky yang merupakan kepala CK menentang keras keputusan Lenin yang ingin berdamai dengan Kekaisaran Jerman saat Perang Dunia Pertama yang dikenal dengan Perjanjian Brest-Litovsk. Karirnya terus melejit. Selama dekade 20-an, dirinya menjadi editor majalah Pravda, anggota Politbiro dan juga kepala Komintern atau Komunis Internasional. Ia juga merupakan pendukung garis keras dari kebijakan New Economic Policy atau NEP bikinan Lenin. Bahkan ketika Lenin meninggal di tahun 1924, kebijakan tersebut terus didukung Bukharin. Dengan reputasinya sebagai teoretikus ulung dan kiprahnya selama ini, tak heran bila Bukharin dijuluki sebagai anak emas partai. Menjelang dan setelah kematian Lenin, konflik dan intrik terjadi di kalangan elit Partai Komunis. Joseph Stalin terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet menggantikan Lenin. Ia terus bermanuver guna menyingkirkan pesaing utamanya, yaitu Leon Trotsky dan kaum oposisi kirinya. Stalin bersama Bukharin dan duo Lev Kamenev dan Grigory Zinoviev bersekutu melawan pengaruh Trotsky yang menginginkan industrialisasi cepat, menumpas kulak, serta menggelorakan revolusi dunia. Sementara kubu Stalin lebih ingin mempertahankan NEP yang berarti industrialisasi yang berjalan lambat, serta gagasan sosialisme di satu negara sebagai kebalikan dari revolusi dunia. Pada tahun 1925, Zinoviev dan Kamenev beralih ke kubu Trotsky. Ketiganya terus dikucilkan dan akhirnya oleh Stalin berhasil dikeluarkan dari partai. Sementara posisi Bukharin yang pro-Stalin masihlah aman. Lalu krisis pangan yang terjadi di tahun 1928 seketika menarik dukungan Stalin pada NEP dan kebijakan industrialisasi lambat ala Bukharin. Ia lantas melakukan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Trotsky. Diktator berkumis baplang ini segera mengeluarkan kebijakan kolektivisasi, menumpas para kulak, serta industrialisasi secara masif dan cepat. Bukharin yang kecewa lantas bersekutu dengan duo Zinoviev-Kamenev yang telah disingkirkan oleh sang manusia baja. Mereka bertiga kini anti pada Stalin.
Stalin yang punya jaringan intelijen kuat perlahan mengetahui gerak-gerik mantan sekutunya ini. Ia lantas mengeluarkan Bukharin dari partai dan memecatnya dari semua jabatan penting di pemerintahan. Bukharin sempat meminta maaf dan berniat untuk kembali masuk ke partai. Namun Stalin sudah mempunyai bukti-bukti percakapan yang menunjukkan ketidaksukaan dan ketidakloyalan Bukharin padanya. Nasibnya pun berakhir tragis. Bukharin ditangkap pada tahun 1937 atas tuduhan pengkhianatan. Pada pengadilan Moskow ketiga, ia diputus bersalah dan ditembak mati pada tanggal 15 Maret 1938. Setelah puluhan tahun meninggal, namanya kembali direhabilitasi atau dipulihkan kembali oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1988. Demikian kisah singkat dari sang anak emas partai Nikolai Bukharin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa lagi.